semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Epi Ismawati, asal dari Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, asal sekolah dari SMK PP Negeri Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang alasan saya mengapa saya memilih Universitas Jambi. Jika ditanya, mengapa harus Unja, dan saya akan menjawab, kenapa tidak Unja. Banyak teman-teman saya yang berkata kepada saya, kenapa sih harus Unja, kenapa sih tidak seperti, kan masih banyak tuh universitas kayak Unsri, Unan, Unpad, dan lain sebagainya. Dan tapi saya akan kekeh tetap memilih Unja. Jadi alasan yang pertama, karena saya adalah orang Jambi. Walaupun saya bukan dari keluarga atau orang tua saya bukan asli Jambi, melainkan asal dari Tasikmalaya, yaitu dari Jawa Barat. Tapi saya terlahir di Jambi, khususnya di Muaro Jambi. Jadi yang alasan yang kedua, orang tua saya juga tidak mengizinkan saya untuk berkuliah di universitas lain selain di Unja. Untuk alasan mengapa orang tua saya mengharuskan saya untuk kuliah di Universitas Jambi itu ya saya kurang tahu. Intinya orang tua saya berbicara kepada saya, kamu harus di Unja, pokoknya intinya harus di Unja. Dan alasan yang terakhir saya memilih Unja karena apa? Karena kebanggaan saya sendiri. Karena saya orang Jambi nih, saya terlahir di Jambi juga gitu. Jadi kayak suatu kebanggaan yang besar karena saya lahir di Jambi dan saya bisa berkuliah di kampus tempat kelahiran saya, itu kayak menjadi suatu kebanggaan yang besar bagi saya. Baiklah, langsung pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana sih pendapat saya tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia di mata anak muda Indonesia saat ini atau pada zaman sekarang. Saya di sini akan menjelaskan dulu sedikit tentang bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa resmi dan bahasa nasional yang telah diatur pada pasal 36 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai sarana pemersatu berbagai suku bangsa dan sebagai sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai sarana pemersatu bangsa dan sebagai sarana berkomunikasi antar budaya dan juga antar daerah. Yang saya lihat sekarang masih banyak pemuda-pemudi Indonesia yang masih menggunakan bahasa Indonesia ini secara tidak baik, secara tidak tepat begitu ya. Contohnya, entah bahasa dari mana yang mereka gunakan. Salah satu contohnya misalnya, weh, nanti kalian bisa kagak nongki-nongki bareng gue gitu kan. Jadi tuh menurut saya pemuda Indonesia sekarang masih kurang peka terhadap penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-harinya, melainkan mereka lebih memprioritaskan bahasa asing yang mereka mengikuti tren zaman sekarang begitu, entah itu bahasa dari mana, entah itu kadang kita nggak tahu artinya apa gitu, tapi itu ya sudah orang berbicara seperti itu, jadi kita mengikuti juga seperti itu. Jadi marilah kita sebagai pemuda Indonesia, kita sama-sama belajar, kita sama-sama menggunakan bahasa Indonesia ini dalam kehidupan kita sehari-hari dengan baik dan benar, seperti itu. Jadi mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Epi Ismawati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.